Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Irfan dari NIM 2361 akan memaparkan untuk analisis kasus dan teori untuk ujian manajemen keuangan UAS. Jadi di sini ada pun yang pertama untuk teorinya itu menjelaskan pemahaman manajemen keuangan yang saudara ketahui. Ya, sedangkan kasusnya yaitu manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Jadi untuk pertama ini kami akan menjelaskan mengenai kasus yang terlebih dahulu. Pertama yaitu kasusnya sebagai berikut. Manajer Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut, yaitu tahun 1 sampai 6 untuk proyek A memiliki cash flow yaitu yang pertama 700, 400, 300, 250, 250, 350. Sedangkan untuk cash flow proyek B yaitu 200, 200, 350, 350, 400, 500, dan 600. Tingkat suku bunga bank saat ini adalah 10% dan reinvest sebesar 8%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.500. Saudara diminta bantuan untuk menganalisa kelayakan dari kedua proyek di atas dengan melakukan analisis kelayakan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu payback period, net present value (NPV), modified internal rate of return, payback period, diskon. Terus yaitu ada internal rate of return (IRR) dan membuat crossover analysis. Jadi yang pertama kita akan lakukan analisa terhadap proyek A untuk tahun pertama sampai dengan 6. Di sini dapat kita lihat bahwa kita tulis di sini yaitu reinvest yaitu 8% dengan besar uh, WACC-nya yaitu 10%. Jadi di sini kita masukkan ke dalam tabel untuk tahun 0 sampai dengan 6, yaitu yang pertama tahun 0. Ini cash flow proyek A yaitu minus 1.500. Nah, sedangkan PV 10%-nya itu kita masukkan yaitu minus 1.500. Ini kenapa dibikin minus? Karena nanti ini akan menjadi tolak ukur pengukuran terhadap nilai PV selanjutnya. Karena dia masih 0 tahun. Jadi di sini dapat kita lihat, yang pertama ini kita lakukan pencarian untuk PV 10%. Jadi di sini untuk PV 10% yang pada tahun 0 ini adalah kita masukkan 1.500 minus. Jadi di sini untuk selanjutnya yaitu untuk PV 10% pada tahun pertama yaitu menggunakan rumus B6 dibagi 1,1 pangkat dari tahun pertama. Jadi di sini kita ketahui bahwa ini rumusnya ini adalah nilai dari proyek B, dari proyek A, kemudian ini dibagi dengan satu 1,1. Ini 1,1 adalah diambil dari rumus ini 1 dikali 10%. 1 ditambah 10%. Baru dipangkatkan dengan A6. A6 ini nilai dari cash flow proyek A. 6, A6 tahun pertama. Nah, jadi di sini didapatkan, jadi di sini nilai dari 6B yaitu B6 itu 700 dibagi dengan 1,1. 1,1 ini berarti 10%. 10% ini kalau dijadikan nilai itu 0,1. Jadi dia 1 ditambah 0,1 itu 1,1. Nilai hasil pembagian ini dipangkatkan dengan 700. Nah, di sini. Jadi dipangkatkan dengan A6. Dipangkatkan dengan tahun pertama, yaitu 1. Maka diperoleh nilai yaitu 636,36. Nah, selanjutnya, untuk
cara yang sama kita gunakan untuk mencari nilai PV pada tahun kedua. Nah, maka ini kita lakukan sampai mendapatkan nilai dia minus nanti. Jadi untuk seluruhnya ini ya sama dia caranya, rumusnya sama itu seperti ini. Nanti untuk nilai ini B6 B6 dibagi dengan 1,1 pangkat A6. Pangkat A6 ini berat seterusnya yaitu nanti ini rumus ini B7. B7 ini dibagi dengan 1,1 pangkat A7 pangkat 2. Begitu seterusnya ini nanti dikali dengan ini di pangkat 3. Maka sampai kita dapatkan pada tahun ke-6. Setelah kita dapatkan nilai PV 10%, maka yang kita harus cari yaitu adalah payback. Jadi untuk paybacknya ini didapatkan dengan cara mengurangkan nilai PV ini. Di sini kita peroleh itu minus 1.500 dikurang dengan B6 700. Ini kenapa kita gunakan angka minus? Ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya ini nanti kan dikurang dia dapat hasil negatif. Supaya menghindari nilai negatif, maka dia lakukan itu pengurangan dengan nilai minus, maka didapatkan hasilnya 800. Nah, setelah itu untuk nilai 400 ini adalah nilai dari D6, nilai dari 800 ini dikurang dengan B6 nilai 400 ini, maka didapatkan hasilnya 400. Begitu pula dengan 400 dikurang dengan 300 dapat 100. 100 dikurang dengan 250 ini hasilnya minus. Maka ini setelah pencarian tahun, maka kita akan turunkan ke pencarian bulan. Jadi rumusnya untuk pencarian bulan ini tadi D8 ini 100 baru dibagi dengan B9. B9 ini di 250 baru dia dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena kita mencari bulan. Jadi dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Jadi nanti hasil pembagian ini dengan uh, B9 250, maka akan didapatkan nilai 4,8 bulan. 4,8 bulan. Baru setelah itu di sini kita harus mencari hari. Karena awal ini bisa kita cari ke bawah kalau misalnya nilai mungkin kan, tapi karena ini tidak mungkin, misalnya 4,8 di kurang ini tidak bisa lagi, berarti kita cari dengan untuk mencari hari. Jadi rumusnya untuk mencari hari itu nilai dari D9 ini 4,8 dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Jadi kita asumsikan bahwa pengurangan dari 4 tahun yang ada di sini. Jadi telah didapatkan itu sekitar 0,8. Jadi dikalikan dengan 30. Kenapa 30? Karena satu bulan terdapat 30 hari. Dari hasil pengurangan ini, perhitungan ini, maka didapatkanlah 24. Atau di sini dapat dikatakan bahwa ini 24 hari. Berdasarkan ini, uh, untuk selanjutnya dulu kita teruskan untuk payback diskon. Payback diskon ini adalah cara yang sama kita gunakan, namun dengan mengurangkan nilai PV. Nilai PV dikurangkan terhadap nilai C6, nilai di bawahnya. Nah, 1.500 ya dikurang ke bawahnya. Jadi di sini didapatkan jadi rumusnya yaitu minus C6 atau nilai PV tahun pertama dikurang dengan C6 atau nilai PV tahun pertama. Begitu seterusnya kita lakukan sampai mendapatkan hasil di 136. Ini ketika kita kurangkan 136,9 dikurang minus 155, maka kita akan mendapatkan nilai minus. Untuk menghindari atau kita mencari selanjutnya itu adalah nilai bulan. Apabila nilai tahunnya sudah minus, maka yang selanjutnya kita cari adalah nilai bulan. Nilai bulannya itu dicari dengan cara yang sama. Nilai yang di atas ini tadi, E9 atau 136,91 dibagi dengan C10. C10 di sini 155,22,23, maka dikali dengan 12.
maka akan didapatkan yaitu 10 bulan. 10 bulan, 58. Jadi untuk selanjutnya itu, kalau kita kurangkan ini misalnya masih mendapatkan nilai yang positif, bisa kita dapatkan bulan selanjutnya. Namun karena tidak bisa, maka proses selanjutnya itu mencari hari. Jadi untuk proses mencari hari, yaitu nilai dari E9 ini E10 ini, kita kurang dengan 10. Sama dengan cara yang tadi. Kenapa 10? Karena kita anggap bulan ke-10-nya itu udah dikurang duluan. Jadi udah masuk hitungan di 10 bulan. Berarti diperoleh itu 0,58 sekian. Dikali dengan 30. 30 adalah hari dalam satu bulan. Maka didapatkan adalah 17 atau 17 hari. Berdasarkan perhitungan ini, maka dapat kita tentukan, yaitu besarnya nilai NPV, IRR, dan IMR. Jadi ini pertama kita tentukan nilai NPV. Dengan menggunakan rumus NPV sama dengan NPV dalam kurung itu 0,1. 0,1 ini dari PV 10%. Jadi kalau misalnya dia PV-nya 8% jadi 0,8. Kalau dia kalau 80% 0,8, kalau 8% 0,08, seterusnya. Maka ini rumusnya 0,1, diambil nilai seluruh PV ini dari B6, dari sini proyek ini sampai ke bawah, baru diambil nilai, ah, ditambah dengan nilai B5. B5 itu tahun ke-0. Jadi dia dari tahun pertama dulu sampai tahun ke-6, baru diambil ditambah dengan nilai tahun ke-6 di sini, maka akan didapatkan nilai NPV yaitu 215,89. Seterusnya, untuk nilai IRR itu 16%, itu didapat dengan cara sama dengan IRR dalam kurung B5. B5 ini kita dapat peroleh dari sini, dia dari tahun pertama sampai dengan dia B11. B11 ini sampai tahun ke-6. Maka akan dapat 6 IRR untuk 16%. Begitu pula dengan IMR, rumusnya sama dengan MIRR dalam kurung B5 sampai dengan 11. Namun pertambahannya itu dia akan diambil nilai reinvest dan WACC-nya, yaitu B2 dan B1-nya ini. Jadi 8% dan 10% dimasukkan ke dalam perhitungan. Maka akan didapatkan nilai persennya yaitu 11%. Seterusnya, ini adalah pengukurannya. Nilai ini adalah hasil penjumlahan atau sum, sama dengan dari atas C5 sampai dengan C11. Maka akan didapatkan nilai yaitu 215,86. Jadi di sini dapat kita perbandingan bahwa nilainya balance untuk nilai NPV-nya. Dari hasil perhitungan ini, untuk proyek A, maka diketahui yaitu akan berjalan selama 3 tahun, 4 bulan, 24 hari payback-nya. Dan pay diskonnya yaitu 4 tahun, 10 bulan, 17 hari. Cara yang sama kita lakukan juga untuk proyek B. Jadi proyek B itu dilakukan dengan cara yang sama, maka dia memiliki reinvest 8% dan WACC 10%. Di sini kita ketahui bahwa nilai pertamanya itu 1.500. Ini 1.500. Oke. Jadi nilai 1.500 ini adalah tahun pertama. Caranya sama, untuk PV kita cari dengan cara ah, B25 di sini atau 200 CF proyek B dibagi dengan 1,01. Ini karena PP-nya 10%, 0,1 berarti 1 ditambah 0,1. Dalam kurung dipangkatkan A5 tahun pertama. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan keseluruhan nilai dari PV 10% untuk sampai ke 6 tahun ke-6. Nah, untuk nilai payback-nya juga kita lakukan dengan cara yang sama, pengurangan dari CF ini B24 CF dikurang dengan B25 ke cash flow proyek B yang tahun pertama. Begitu seterusnya nanti dari D25, D25 ini yang di sini 200 di 1.300 dikurang dengan 350, seterusnya itu nanti 950 dikurang 350, 600 dikurang 400, sampai nanti diperoleh di sini. Setelah dia mendapatkan hasil minus, ini harus kita rubah rumusnya, karena dia akan mencari bulan. Untuk mencari bulan ini, maka rumusnya itu berubah menjadi ah,
D28. D28 ini adalah di sini nilai yang ini, nilai payback pada tahun keempat. Nah, dibagi dengan nilai cash flow pada tahun kelima. Maka dikalikan 12. Karena 12 bulan, maka didapatkan 4,8. Ya, untuk ini kita selanjutnya kita mencari hari, yaitu dicari dengan rumus, yaitu D29. D29 ini tadi di sini ya, D29 dikurang dengan 4. 4 itu karena di sini kita udah tahu ada tahun bulan keempat. Nah, sama dengan di sini yaitu dapat 24 hari. Maka nilai NPV yang diperoleh dari hasil perhitungan ini adalah 156,38 dengan nilai IRR 12,97, MIRR 11,08%, dan PV 10% untuk NPV-nya yaitu 156,38. Kita dapat peroleh bahwa ini ya, nilainya adalah sudah balance. Dari perhitungan ini, bahwa kita ketahui untuk nilai payback dari tahun payback untuk paybacknya itu selama 4 tahun, 4 bulan 24 hari. Dan untuk pay diskonnya yaitu 5 tahun, 6 bulan, 13 hari. Baiklah, selanjutnya yaitu setelah kita melakukan analisis terhadap data yang kita peroleh, itu maka kita akan lakukan yaitu pencarian selisih dari cash flow A dan terhadap cash flow B. Jadi di sini diketahui pada tahun ke-0 selisihnya itu 0. Untuk tahun ke-1 yaitu selisihnya 500. Sini rumusnya ini 700 dikurang 200, 500, begitu seterusnya sampai 50 dikurang 300, 150. Maka akan didapatkan, kita cari sampai tahun ke-6, yaitu akan didapatkan nilai selisihnya itu minus 125. Jadi di sini kita lakukan cara pencarian crossover analisisnya dengan cara manual. Ini nanti secara dengan menggunakan rumus. Jadi crossover di sini kita ketahui yaitu dicari dengan cara sama dengan IRR dalam kurung D49, di sini ya D49, nih D49, nah, sampai dengan D55. D55 itu minus 125, tutup kurung. Maka akan didapatkan nilai 6,40%. Jadi sini untuk crossover kita cari melakukan secara manual dengan menggunakan selisih dari cash flow A terhadap cash flow B. Selanjutnya yaitu cara mencari crossover analisis dengan menggunakan nilai NPV dari A dan NPV B. Jadi di sini kita akan lihat di mana titik perpotongan analisis dari kedua proyek tersebut. Maka pertama untuk nol itu kita lakukan dengan cara yaitu sama dengan NPV dalam kurung F49 di sini ya, F49 ini. Ini di 0%, sampai dengan B55. B55 itu di sini 360. Ini nilai F9 ini untuk yang pertama ini. Baru setelah itu nilai B50, 50 ini untuk tahun pertama sampai dengan nilai tahun ke-6. Ini untuk NPVA. Maka akan kita dapatkan nilai sebagai berikut untuk 0. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk nilai pada 5%. Ini kita tinggal urutkan saja, coba-coba. Itu 0, 5, sampai dengan di 25, itu bebas bisa di 20. Ini kita cari sampai mendapatkan nilai crossing yang sama, atau sama nilai antara NPVA dan NPVB. Jadi di sini kita dapatkan ketika pada nilai 6,40%, maka di sini didapatkan dengan cara NPV F51. F51 ini di 6,040, ini F51. Dia baru setelah itu B50. B50 ini ya untuk ah, cash flow A sampai dengan tahun ke-6 cash flow A-nya, dan begitu kita dapatkan untuk NPVB dari nilai dari F51 sampai dengan ini tahun pertama 200 sampai dengan 600 pada cash flow B. Maka akan kita dapatkan nilai yaitu crossing antara kedua NPV yaitu pada 6,40% di sini. Maka apabila kita buatkan grafik, maka akan nampak grafiknya sebagai berikut. Berdasarkan hasil ini, kita dapatkan kesimpulan bahwa payback untuk proyek A yaitu 3 tahun 4 bulan 24 hari. Untuk proyek B 4 tahun 4 bulan 24 hari. Dengan payback diskon
yaitu 4 tahun 10 bulan 17 hari, dan proyek B yaitu 5 tahun 6 bulan 13 hari. Nilai NPV pada proyek A yaitu 215,89, sedangkan proyek B 156,38. Untuk IRR, proyek A yaitu 16,00% dan proyek B 12,97%. Dan MIRR yaitu sebesar 11% untuk proyek A dan 11,08% untuk proyek B. Baiklah, selanjutnya untuk saran dan argumentasi. Adapun saran dari kami yaitu berdasarkan hasil analisis, proyek A lebih banyak untuk dipilih karena memiliki satu waktu pengembalian modal yang lebih cepat, baik payback period maupun discount rate buyback period. Yang kedua, NPV lebih besar, menunjukkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, IRR yang lebih tinggi, yang mana ini mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang lebih menarik. Kemudian argumentasi dari kami yaitu menurut data, faktor utama dalam pemilihan proyek ini adalah nilai NPV dan IRR karena keduanya mencerminkan keuntungan dan pengembalian yang diharapkan dari investasi. Selain itu, proyek A juga menawarkan pengembalian modal yang lebih cepat yang memberikan keunggulan tambahan dalam hal likuiditas dan pengelolaan risiko. Dengan mempertimbangkan keseluruhan indikator, proyek A lebih sesuai untuk diimplementasikan. Jadi berikut telah kami sampaikan uh, analisa dari kasus untuk UAS manajemen keuangan. Adapun selanjutnya itu kami jelaskan mengenai jawaban dari soal teori. Untuk soal teori, manajemen keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam lingkup individu, organisasi, maupun perusahaan. Proses ini melibatkan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait keuangan untuk memastikan stabilitas pertumbuhan dan keberlanjutan. Menurut Watson dan Brigham, mereka mendefinisikan manajemen keuangan sebagai area pengelolaan keuangan perusahaan yang melibatkan keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, pengendalian keuangan, dan pencarian dana. Adapun tujuan manajemen keuangan ini diterapkan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, menjaga likuiditas untuk memastikan operasional berjalan lancar. Keputusan dalam manajemen keuangan ini terbagi atas keputusan investasi, yang mana ini melihat nilai peluang investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Misalnya investasi aset tetap atau proyek baru. Keputusan pendanaan, memilih kombinasi sumber dana yang optimal antara utang dan ekuitas. Dan yang terakhir, keputusan investasi. Ini menilai peluang investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Misalnya, investasi aset tetap atau proyek baru. Seterusnya, prinsip dasar manajemen keuangan. Terdapat 4 prinsip dasar manajemen keuangan, yaitu yang pertama likuiditas. Hal ini merupakan prinsip untuk menyatakan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian ada prinsip kedua yaitu rentabilitas, yang mana ini tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan. Ada leverage, penggunaan uang utang untuk mendanai operasi atau investasi. Dan prinsip yang keempat adalah efisiensi, memaksimalkan hasil dengan meminimalkan sumber daya yang digunakan. Tantangan manajemen keuangan. Adapun tantangan manajemen keuangan ini adalah fluktuasi pasar dan ekonomi global, inflasi dan perubahan suku bunga, resiko keuangan termasuk kredit, likuiditas, dan operasional. Adapun cara yang baik dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama, perencanaan keuangan atau financial planning. Langkah ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan dana perusahaan, baik untuk operasional sehari-hari maupun investasi jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran, budgeting. Anggaran berfungsi sebagai panduan pengeluaran dan pengelolaan dana. Alokasi sumber daya membagi dana ke berbagai departemen atau proyek berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Pengawasan anggaran memastikan pengeluaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.
Cara yang baik dalam manajemen keuangan yaitu pengumpulan dana. Ini adalah financing, menentukan sumber pendanaan yang paling sesuai untuk kebutuhan perusahaan, yaitu terdiri atas internal, eksternal, dan biaya modal. Untuk internal ini menggunakan laba yang ditahan atau penjualan aset. Untuk sumber eksternal menggunakan pinjaman bank, penerbitan saham, atau obligasi. Sedangkan untuk analisis biaya modal membandingkan biaya dan manfaat dari masing-masing sumber pendanaan. Yang keempat, pengelolaan dana, cash management, mengelola aliran kas agar likuiditas perusahaan tetap terjaga. Ini adalah salah satu cara yang baik dalam manajemen keuangan, yang mana adapun prosesnya yaitu manajemen kas arus kas, pemantauan likuiditas, dan pengendalian kredit. Dan yang kelima yaitu adanya pengambilan keputusan investasi, investment decision, memastikan investasi yang dilakukan memberikan keuntungan maksimal. Analisis peluang investasi menilai kelayakan proyek berdasarkan risiko dan tingkat pengembalian. Diversifikasi mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai aset, dan evaluasi proyek menggunakan metode seperti Net Present Value (NPV) atau Internal Rate of Return (IRR). Dan yang keenam, ada pengendalian dan evaluasi keuangan, Financial Control and Evaluation. Langkah ini memastikan keuangan dikelola sesuai dengan rencana yang telah dibuat, yaitu terdiri dari analisis laporan keuangan, resiko keuangan, audit internal, yang mana langkah-langkah ini adalah bagian dari pengendalian dan evaluasi keuangan. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan finansial atau financial reporting, menyusun laporan keuangan secara transparan dan akurat. Yang mana caranya yaitu kepatuhan standar akuntansi, memastikan laporan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta penyajian informasi, memberikan informasi keuangan yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan staf dan uh, stakeholder lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban atas kasus dari UAS mata kuliah manajemen keuangan dan soal teori. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore.